pertama, sebentar. Kau ajak juga anggotamu untuk mengasih mawar-mawar itu. Ini kan platform bisnis. Begitu dilihatnya tidak ada interaksi atau apa, sering kita dibuangnya. Capek-capek kau duduk di situ. Yaudah, nanti saya ini nanti saya belajar lah begitu, karena saya nggak tahu itu minta mawar-mawar kali 2 kali 6 atau kali apa, di mana kita lihat nggak tahu. Harus itu. Oke. Kan ini platform bisnis TikTok ini. Silakan. Di mana pada saat saya diskusi dengan Rudi, pasti saya tahu bahwa Rudi ini pasti mengambil dari ayat 1 atau 1 perikop lalu dibaca semua. Begitu tadi saya masuk di Roma 3 ayat 7, Rudi juga baca mulai dari 1 sampai selesai. Begitu juga di Korintus ini, Rudi juga baca 1. Nah, tetapi di sini saya mendengarkan ini bukan firman Tuhan, tetapi ini tulisan Paulus. Bagaimana Anda menyikapi ini? Sedangkan kita juga mau memahami bahwa yang namanya kitab suci itu turunnya dari Tuhan. Turunnya dari Tuhan. Sesuatu yang tidak bisa dinisbatkan sesuatu yang lain, dan sesuatu ini juga tidak bisa dicampur adukan dengan perkataan lain. Maka dari itu yang namanya Al-Quran itu utuh firman Allah, dan yang namanya hadis itu adalah semua perkataan Rasul dan Nabi, dan perilaku Nabi. Makanya Al-Quran dan hadis beda. Begitu. Salah satu contoh saya ambil tarik. Nah, silakan ditanggapi dulu bagaimana menurut Pak Rudi akan hal ini. Ya, saya perkenalkan lagi ya, saudara Rudi ini adalah polemikus senior ya. Dia sudah ada dengkot, udah bertahun-tahun di dunia polemikus. Jadi kita harus menyesuaikan dengan siapa kita berhadapan. Darah Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Mana nih? Lanjut. Gak kuat awak mendengar polemikusnya ini. Jangan polemikus bilang pendebat senior gitu loh. Oh, pendebat senior, siap. Oke, aku jelaskan. Ya. Mengapa surat-surat Paulus ada terdapat di dalam kitab suci? Kan mungkin menurutku. Dan surat-surat Paulus ini kan surat yang dibuatnya sendiri, bukan Tuhan berfirman kepada dia kemudian dia menyampaikan. Kan itu menurutmu ya? Oke, aku jawab. Makanya aku bilang Bible itu berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Kali 3 kawan. Ayo biar jangan kena pelanggaran kita. Ya, dia juga bantu kalian kali 3 grup dia, grup kita juga kali 3. Oke. Ya, kali 3 katanya. Karena kalau nggak dimanfaatkan marah si TikTok. Teman-teman share. Ya. Jadi, aku jelaskan sekali lagi ya. Bahwa Alkitab berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Maka kalau kita baca kitab Mazmur, apakah seluruh kitab Mazmur itu adalah berisi firman Tuhan? Langsung tidak. Kenapa? Di situ ada suratnya daripada Raja Daud. Contoh lagi Kidung Agung, apakah 100% Tuhan berfirman kepada Daud? Salomo dan Salomo menyampaikan? Tidak. Kidung artinya apa? Puisi. Puisi Raja Daud artinya punyanya pribadi yang diungkapkannya. Paham ya? Jadi bukan hanya Rasul Paulus. Nah, kehebatan daripada Bible, semua dituliskan oleh orangnya yang masing-masing. Misalnya kitab Daniel ditulis Daniel, ya. Kitab Matius ditulis Matius, kira-kira begitu ya. Kitab Yeremia ditulis Nabi Yeremia. Jadi di situ pertama menunjukkan bahwa seluruh nabi pandai baca tulis. Yang tidak pandai baca tulis bukan nabi. Pahami dulu. Aku bicara Bible loh. Yang kedua, Tuhan tidak akan pernah memberikan firman-Nya kepada orang dan orang tersebut tidak menuliskan. Oke ya. Sebagai firman Tuhan. Contoh, Musa dipanggil ke Gunung Horeb, dibilang Tuhan, tolong kau tuliskan ini. Maka Tuhan berfirman kepada Musa dan Musa menuliskan. Kemudian kau akan berkata, loh Yesus kan tidak ada tulisan Yesus. Karena Yesus Tuhan. Yesus menyampaikan firman kepada para murid menulis. Matius menulis, Yohanes menulis. Pahami ya? Nah, makanya Yesus tidak punya tulisan Yesus. Tidak ada itu. Sama dengan tulisan Allah, Bapa di sorga. Nggak ada. Karena dia sumber kesaksian, maka yang menyaksikan itulah yang menulis. Pahami dulu ya. Nah, kemudian tulisan itu menjadi sebuah mujizat. Di dalam ajaran Kristen, arti mujizat adalah yang dilakukan oleh nabi itu sendiri. Contoh, saya nggak bisa baca tulis.
Saya berbicara-bicara, orang lain yang menuliskan. Saya tidak bisa klaim itu mujizat. Makanya tidak ada di dalam Bible mujizat Yesus adalah menuliskan Injil, kitab Injil. Nggak ada itu. Kenapa itu tidak ada? Mujizat itu harus dia sendiri yang melakukan. Nah, contoh misalnya, diklaimlah itu mujizat Injil, berarti yang melakukan itu ya si Matius, si Markus, si Lukas, Yohanes, bukan Yesus. Paham ya? Itu yang bisa kujelaskan. Nah, makanya surat-surat Paulus ada di dalam situ karena dia juga rasul. Ya, rasul. Samalah surat-surat Paulus itu dengan Kidung Agung, dengan Mazmur. Paham ya? Hanya saja dulu kan pemazmur kan tidak bisa mengirim surat-surat. Mau kemana dikirimnya? Karena orang itu masih dulu sifatnya terpusat, yakni di Yahudi itu. Sementara Rasul Paulus sudah ada perintah, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Itu bedanya. Contoh Raja Daud. Raja Daud kan hanya untuk di situ aja. Salomo juga untuk di situ. Nabi Yesaya juga di situ. Memang ada enggak ucapan Yesaya sendiri? Banyak. Buka kitab Yesaya, banyak ucapan Yesaya. Buka kitabnya setelah si Musa, Joshua. Banyak situ ucapan Joshua, banyak. Paham ya? Silakan, itu jawab saya. Oke, terima kasih. Masih aman ya? Masih aman ya? Ini gini. Karena dikatakan kitab suci itu semua utuh dari Tuhan, dan Yesus pernah mengatakan di Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Dengan lantang saudara Rudi tadi mengatakan bahwa di mana mereka ini adalah orang-orang yang pintar, bisa baca tulis, orang-orang cerdas. Lalu orang-orang cerdas ini tidak ada yang tidak mengakui bahwa Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain-lain itu adalah orang-orang cerdas. Bagaimana kita bisa meneliti setiap apa yang dia katakan ini, setiap apa yang dia tuliskan, bahwa bukan ini hanya dari dirinya sendiri, bukan dari firman Tuhan. Kan begitu? Ini dari diri sendiri. Maka dari itu sesuatu hal yang kita pahami bahwa di mana ketika yang kita kenal adalah firman Tuhan disampaikan oleh orang yang buta huruf lalu tidak pernah meneliti, maka betullah apa yang dia lakukan ketika semua yang dia katakan itu ada kebenarannya. Kebenarannya terbukti di zaman sekarang. Tetapi di mana Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan di situ dikatakan Yohanes 14 nomor 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu. Apa yang aku berikan tidak seperti dunia berikan padamu. Lantas bagaimana kita memahami apa yang dimaksud oleh Yesus? Yesus pernah mengatakan bahwa Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, tapi kalian hanya mau menerima cahaya dengan sementara. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes, walaupun kesaksian itu benar, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Itu kata-kata Yesus. Nah, pertanyaan saya, kalau firman Tuhan dicampur dengan firman manusia, apakah kitab ini masih bisa dikatakan suci atau tidak? Silakan. Oke, terima kasih. Ini fakta. Adalah satu kebohongan. Kalau kali 3 kawan, jangan sayang nanti disepak kita cepat. Adalah satu kebohongan. Kalau kau mengatakan firman Tuhan itu utuh dari Tuhan. Satu kebohongan itu. Kenapa saya katakan satu kebohongan? Kalau itu menjadi definisimu, maka harus jatuh dari langit kitab. Harus jatuh. Kalau kitab itu tidak jatuh dari langit, maka dia tidak utuh lagi. Sudah manusia yang menulis-nulisnya. Sejak zaman Musa, 5 kitab itu, ada nggak ucapan Musa di dalamnya? Ada. Baca saja. Ada nggak ucapan Harun di dalamnya? Ada. Ucapan Musa yang hanya untuk dirinya sendiri dan untuk saudara-saudaranya atau untuk pengikutnya. Bukan berupa firman, ada. Jadi adalah satu kebohongan, kekeliruan kalau ada orang mengklaim bahwa firman Tuhan seutuhnya dari Tuhan. Itu pernyataan paling bohong. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Kalau itu yang kau katakan harus jatuh dari langit kitab. Selagi dia masih ditulis manusia, kepentingan manusia ada di dalamnya. Apapun itu kitabnya, iya, kepentingan manusia tertuang di dalamnya.
Tapi kalau kau mengatakan itu tidak ada kepentingan manusia di dalamnya, maka dia harus jatuh dari langit. Hanya Ten Commandment yang tidak berisi kepentingan manusia di dalamnya. Kenapa? Kalau kita baca di Kejadian 21 dijelaskan. Keluaran 31 dijelaskan ayat 18 itu. Dengan tangannya sendiri dia menulis. Harus ada kalimat seperti itu, barulah benar dari Tuhan. 100%. Ten Commandment. Tapi seluruh isi kitab suci, mana ada dibuat Tuhan menulis kitab suci, Tuhan jatuhlah kitab suci dari langit. Gak ada itu. Kitab suci apapun itu, semua menggunakan tangan manusia menulisnya. Adalah satu pembohongan. Kalau kau mengatakan, oh, tidak ada manusia campur tangan di dalamnya itu. Bohong itu bohong. Kenapa? Karena orang yang mencernanya adalah orang-orang on tingkat 100. Maka dia percaya, oh tidak ada tangan manusia, nggak ada itu. Nah, sekarang, bagaimana tulisan Paulus bisa ada? Ya kan aku jelaskan. Apa bedanya dengan pemazmur? Itu kan nyanyian si Daud. Bagaimana sebuah nyanyian bisa masuk ke dalam kitab suci? Bagaimana itu? Bagaimana juga Kidung Agung bisa masuk ke dalam kitab suci? Padahal itu hanya puisi. Memang Tuhan berpuisi? Kan enggak. Nah inilah yang dikatakan Alkitab berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Silakan. Oke. Ya, artinya apa? Terima kasih banyak atas penjelasannya. Artinya Rudi sudah mengakui bahwa Bible itu bukan seutuhnya firman Tuhan, karena dia mengatakan bahwa semua yang datang dari Tuhan itu maunya jatuh gedebuk dari Tuhan. Tetapi tidak, dalam pemahaman tentang firman Tuhan itu adalah bagaimana proses Tuhan yang sudah memiliki kehendak sendiri lalu menyampaikan setiap firmannya itu kepada umat manusia. Dengan cara apa? Yang seperti yang tadi dibilang, yaitu apa? Nah, pada saat Yesus mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar bahwa aku. Itu perkataan kemana dia? Itu perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus, segala firman. Nah, firman inilah yang dituliskan atau yang disampaikan oleh Yesus. Firman inilah yang disampaikan oleh Yesus. Lalu dia jugalah yang menyampaikan, dia jugalah yang membuat semua murid-muridnya itu menuliskan apa yang dia sampaikan. Maka dari itu Yesus mengatakan, apa yang aku katakan tidak seperti dunia berikan padamu. Maka dari itu Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, aku tidak memerlukan kesaksian manusia, karena kesaksian yang paling penting itu adalah kesaksian dari mulutnya sendiri. Maka sebab itulah Injil itulah yang disebut kitab suci. Tetapi Bible yang Anda pegang, Anda sudah mengakui bahwa itu adalah tulisan-tulisan manusia. Lain halnya dengan Al-Quran. Kalau Anda mengatakan bahwa tulisan betul memang ditulis oleh manusia, tetapi tulisan manusia ini tidak ada dari akal pikirannya. Tidak ada dari akal pikirannya. Semua adalah bagaimana setiap firman Tuhan atau ucapan dari Tuhan. Ketika ucapan dari Tuhan itu dikatakan firman, firman itu dituliskan oleh seorang manusia. Manusia ini menuliskan setiap perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Contoh, Lukas 2 nomor 11, kalau Anda mau lihat Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Anda boleh lihat di situ bahwa di mana Yesus ini sendiri mengatakan, Paulus mengatakan bahwa sebab untuk itulah Kristus Kisah Para Rasul saya lupa sebentar, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini khotbah Petrus dituliskan oleh Paulus. Pertanyaannya, Petrus berbicara seperti ini dari siapa? Dia berbicara. Artinya apa? Perkataan setiap Petrus itu dituliskan oleh Paulus. Paulus menuliskan perkataan Petrus, berarti Petrus ini siapa? Perkataan Nabi kepada Nabi yang menuliskan 4 kitab yang dikanonik menjadi satu dan menjadi Bible. Pertanyaannya, kalau memang itu kitab suci, siapa yang mengizinkan untuk mengkanonkan 4 kitab ini, dan Nabi siapa yang membawa?
Karena apa? Karena banyaknya nabi-nabi yang menuliskan setiap surat-surat yang ada di Bible itu. Nah, kalau Al-Quran itu sendiri mau dijelaskan, Al-Quran itu firman Tuhan semuanya. Karena apa? Karena jelas yang menyampaikan itu adalah manusia yang buta huruf, yang tidak pernah meneliti apa yang dia sampaikan, hanya sekedar menyampaikan setiap apa yang dia terima. Sama seperti yang dikatakan Yesus, segala firman yang telah engkau sampaikan padaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan baik dan benar. Pertanyaannya, masihkah bisa dianggap kitab suci ketika tulisan-tulisan manusia digabungkan dengan perkataan Tuhan? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, tolong pegang ucapanmu. Di mana kau katakan orang buta huruf tidak menulis dan tidak meneliti. Jadi terbukti kebenarannya itu firman Tuhan. Justru pernyataanmu ini menandakan, saya bicara Kristen ya, bahwa kitab suci yang tidak pernah diteliti oleh penyampainya atau tidak pernah diketahui apa isi tulisannya karena dia buta huruf, jelas bukan berasal dari dia. Kenapa? Secara logika dia nggak tahu apa yang dituliskan. Bagaimana dia tahu ucapannya itulah yang dituliskan? Coba pakai akal kalian dengan baik dan benar sesuai pernyataan dia. Saya buta huruf. Saya sampaikan firman Tuhan. Datang orang menulis. Dibuatnya situ, iblislah bapakmu. Saya kan nggak tahu. Wah, ini artinya apa? Tuhan Yesus bapakmu. Padahal tulisannya iblislah bapakmu. Karena saya buta huruf, saya nggak tahu. Diputar balik isinya semua, saya pun tidak tahu. Jadi pahami dulu itu. Itu pernyataan yang paling konyol yang pernah ku dengar. Justru orang, kalau dia adalah penulis dan dia penyaksi, maka dia tuliskan bernilai kebenaran tinggi daripada ucapan daripada seorang yang buta huruf dituliskan orang lain, itu tidak memiliki kebenaran apa-apa. Bagaimana dia bisa mengatakan benar, baca huruf aja nggak bisa? Paham nggak kok? Dibacanya gini, maka Yesus adalah Tuhan. Pan ditulis di situ iblis adalah Tuhan. Dia nggak tahu. Apa baca tulisannya itu, Pak? Apa katanya? Oh, ini Yesus adalah Tuhan. Dibacakannya, dia kan buta huruf, nggak tahu. Ternyata tulisannya iblis adalah Tuhan. Gak ada yang tahu. Paham ya? Nah, kemudian coba kau buka kitab Salomo, Kidung Agung. Carikan di situ saya firman Tuhan. Coba buka dulu. Biar ku bahas mengenai surat-surat Paulus. Tolong kau ambil handphonemu, buka dulu Kidung Agung. Carikan saya di situ firman Tuhan yang mana? Coba. Kidung Agung. Kidung Agung itu Kidung Agung itu tulisan siapa? Kidung Agung itu tulisan Raja Salomo. Oke. Silakan. Di mana situ menurutmu yang firman Tuhan? Kidung Agung mana nih Kidung Agung? Oke, di ayat berapa? Kidung Agung itu sedikit, itu hanya 5 pasal. Kau baca aja 1 sampai 5. Yang mana menurutmu di situ firman Tuhan di dalam Kidung Agung itu? Sampai 8. Kau carilah situ. Tidak ada tulisan merah di sini. Kenapa? Tidak ada tulisan merah. Terus sampai 8. Sebentar. Kidung Agung. Emang ada firman Tuhan di situ? Ya, saya bertanya sama kau. Bukankah Coba tulisan merah? kau jawab. Ada nggak firman Tuhan di situ? Iring-iringan mempelai. Ayo kali 2 kawan. Ini kan cerita nih semuanya. Nah, Kidung Agung ini Ya, siapa yang jelaskan. menuliskan? Ada nggak firman Tuhan di situ? Iya.
Lihatlah engkau cantik manisku. Aduh, manisku. Aduh. Nah, lantas pertanyaannya Rudi apa di sini? Ya. Di sini Saya nggak ada tidak tulisan merah. bertanya, pertanyaan saya sudah jelas. Kau baca Kidung Agung 1 sampai 8, ada nggak firman Tuhan situ? Itu pertanyaan saya. Saya Kalau kau tidak katakan ketemu. tidak ada, hah? Saya tidak ketemu tulisan merah di sini. Oke. Sekarang saya jelaskan. Ya. Kidung Agung 1 jelas dikatakan apa? Kidung Agung dari Salomo. Bukan dikatakan dari Tuhan. Paham nggak kau? Ya. Kenapa orang tidak ada mempermasalahkan Kidung Agung? Sementara surat-surat Paulus orang mempermasalahkan. Paham kok kan? Yang kau permasalahkan kan surat-surat Paulus. Sekarang kau buka sama kau Kidung Agung. Kidung Agung dari Salomo. Bukan ada dikatakan firman Tuhan kepada Salomo. Nggak ada. Paham nggak kau? Tapi kenapa orang mengakui ucapan Salomo ini adalah bagian daripada firman Tuhan? Ini kan Kidung Agung namanya apa? Kidung. Bisa dikatakan nyanyian, bisa dikatakan puisi. Inilah orang yang tidak paham. Selalu mengatakan, wah, kitab suci itu harus berisi 100% firman Tuhan. Itu adalah kebohongan. Kenapa kebohongan? Bisa jadi itu dikarang-karang. Kita nggak tahu bagaimana itu bisa ada firman itu. Saya bicara Bible ya. Contoh, kami bisa mengetahui Tuhan marah kepada Daud. Kenapa? Karena ada cerita di tuncit. Setelah bertuncit, Tuhan marah. Dan dia punya anak, Tuhan marah. Jadi kami mengerti bagaimana firman itu terjadi. Bagaimana kitab suci itu terjadi. Bagaimana kisah itu ada. Tapi andai kata hanya firman Tuhan aja di situ, itu bohong. Maka saya harus membuat kitab lain yang mengarang-arang cerita. Inilah teknik iblis. Iblis tidak mampu menciptakan kitab di mana ada kisah Tuhan dan ada kisah manusia mengikutinya. Maka teknik iblis adalah dibuatnya sebuah kitab yang berisi firman Tuhan 100%. Kisah manusianya dipisahkannya. Kenapa? Agar bisa dikarang bebas. Itulah kitab dari setan. Maka kita lihatlah banyak karangan-karangan bebas. Entah dari mana faktanya kita nggak tahu. Yang penting ada tertulis, inilah kisahnya. Dan yang menulis kisah itu bukan orang yang bersangkutan. Itulah bedanya Bible. Bible orang yang bersangkutan yang menulis kisahnya. Hebatnya Bible di situ. Kidung Agung, nggak ada yang mempermasalahkan. Wah, kok si Salomo, tulisan si Salomo masuk ke dalam Bible. Sempat kau mempermasalahkan Kidung Agung, Sinandar marah. Kainama marah. Kenapa marah? Nubuatan nabimu ada di situ. Paham ya? Wah, Sirhasirin, begini bogono, begini bogono. Kena marah kau sama Nandar sama Kainama. Padahal ini jelas Kidung Agung dari Salomo. Mana ada firman Tuhan? Tidak ada. Jadi kalian mempercayai ucapan Salomo. Sementara Rasul Paulus mempercayai ucapan Petrus. Yang mana Petrus sudah mengklarifikasi kepada Yesus di Yohanes 13. Dan di tempat lain. Engkau adalah Mesias. Apa kata Yesus? Iya, aku adalah Mesias. Tapi jangan kau kasih tahu orang. Maka Petrus menyampaikan sama Paulus. Karena sudah melalui klarifikasi dari Paulus, dari Yesus langsung. Lah sementara Kidung Agung, kau tidak percaya kepada Allah, tapi percaya kau kepada Raja Salomo. Sembahlah Raja Salomo. Bilang sama Sinandar, sama Kainama itu, buset-buset itu semua itu. Oke, Kan? ya, jadi gini, Rudi. Saya kembali lagi kepada bagaimana kita mengetahui tentang kitab suci itu. Kenapa bisa dikatakan kitab suci? Karena 100% firman Tuhan. Kalau Anda membawa Salomo, ya betul, Salomo. Yang kami kenal, Salomo itu adalah seorang nabi, tapi bukan rasul. Nah, pemahaman nabi dan rasul itu kami tahu karena itu adalah bahasa dari Al-Quran. Dan kami tahu penjelasannya apa perbedaan nabi dan rasul. Begitu. Di dalam Islam,
Nabi itu adalah mendapatkan ajaran-ajaran tapi untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Bukan untuk mengajarkan ajaran ke orang lain, bukan untuk mengajarkan kepada siapapun, tetapi dia adalah utusan yang dipilih untuk mengajarkan ajaran kepada dirinya sendiri. Itulah yang dikatakan nabi. Kalau rasul, nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti nabi. Makanya Nabi Muhammad itu dikatakan Rasulullah SAW itu bisa dikatakan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena setiap rasul itu mengajarkan ajaran. Makanya dalam Islam itu kita bisa membedakan mana nabi dan mana yang rasul. Ketika Anda mengatakan bahwa nubuatan-nubuatan yang diceritakan oleh Salomo, iya. Sedangkan di Anda, Salomo itu adalah seorang raja, tapi bukan seorang nabi. Di Anda, di Kristen, Salomo. Aku potong sedikit. Aku ingin tahu Ibrahim itu rasul apa nabi? Dia rasul. Rasul di dalam Islam itu Nabi Ibrahim. Kasih saya ayat. Kenapa? Beri saya ayat yang mengatakan Ibrahim itu rasul. Nah, rasul itu adalah mendapatkan pengajaran lalu mengajarkan kepada setiap umat manusia. Makanya dikatakan rasul. Kalau nabi itu mengajarkan ajaran tetapi untuk dirinya sendiri, tidak mengajarkan kepada umat manusia. Itu perbedaannya. Beri saya ayat di mana dikatakan Ibrahim itu rasul. Oke, nanti kalau ini Anda pengetahuan baru bagi saya. Iya, nanti kalau Anda tanggapi, saya sambil dengerin, nanti Anda tanggapi. Saya lanjutin dulu ya. Oke, saya lanjutin dulu. Makanya dalam Islam itu dikenal ada 140.000 nabi. Ada yang paling dikenal itu ada 25 nabi dan ada 5 nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu termasuk Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau saya keliru. Apakah Nabi Nuh atau Nabi Nuh juga termasuk? Nanti juga saya cari datanya. Ada 5 nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi itu adalah nabi yang terkemuka yang selalu diceritakan dan yang kita kenal betul seperti apa kisah hidupnya. Kan begitu. Nah, kalau Anda mengatakan kembali lagi bahwa Salomo itu di mana dia menyampaikan segala sesuatu, apakah bisa dikatakan di dalam agama kami? Tidak. Karena apa? Karena memang Salomo itu bukan diperintahkan untuk mengajarkan ajaran di muka bumi itu. Bukan. Makanya yang mengajarkan ajaran di muka bumi ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu yang kita kenal, mengajarkan ajaran. Seperti apa ajaran-ajarannya? Seperti Abraham mengajarkan segala sesuatu, bagaimana perjanjian dia dengan Tuhan, dan orang-orang pada saat itu mengajarkan. Begitu juga Nabi Isa datang menggenapi semua itu. Aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Itu juga seperti itu, mengajarkan ajaran kepada orang-orang di luar dirinya sendiri. Dan setiap ajaran yang dia dapatkan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala atau dari Tuhan. Begitu juga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu setiap ucapan-ucapan Yesus itu yang bertulisan merah, kita harus teliti apakah betul tulisan merah ini semua ucapan Yesus atau ada karangan manusia. Nah, Anda tadi mengatakan dengan lantang bahwa yang namanya tulisan-tulisan para rasul itu memang dibutuhkan dan bisa dipercaya. Pertanyaan saya, dengan kisahnya Paulus melakukan segala sesuatu terhadap Yesus, yaitu membunuh semua murid-murid Yesus, lalu Anda percaya dengan kecerdasannya, apakah Anda tidak mencari tahu bahwa benar tidak kata Paulus ini? Tetapi di mana ketika Anda kembali kepada Nabi Muhammad SAW, dia mengajarkan ajaran sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala lalu disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat mendengarkan semua firman Allah keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad mendapatkan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dituliskan. Nah, semua firman ini yang dituliskan ini sampai rampung, ada dituliskan di kulit lembu, ada dituliskan di batu, ada di pelapa kurma. Semua itu dituliskan, itu Nabi Muhammad masih ada. Dan Nabi Muhammad meng-cross check akan hal itu. Agar apa? Agar tidak ada kekeliruan. Dan Nabi Muhammad menyusun dengan rapi setiap surah-surah yang dia sampaikan. Nah, maka dari itu saya bilang semua itu adalah firman Tuhan ketika semua yang dituliskan itu datangnya dari Sang Pencipta alam semesta.
Yaitu apa? Ya Al-Quranul Karim, di mana Al-Quran itu menjelaskan tidak ada keraguan di dalam kitab-kitab ini. Lalu umat manusia ditantang apa? Apabila kamu mampu membuat, kalau kamu mengatakan bahwa segala sesuatu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak benar adanya, tetapi Al-Quran menantangnya. Kalau memang Anda merasakan bahwa kebenaran itu tidak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, datangnya dari Nabi Muhammad yang mengarang, maka silakan buat kitab sejenisnya. Tetapi terbukti 1400 tahun yang lalu tidak ada yang mampu menyaingi Al-Quran. Tidak ada yang mampu menyaingi Al-Quran sampai detik ini. Tetapi ingat, Bible, Injil ada, Injil Barnabas ada. Semua yang dikanoni, semua kitab-kitab yang Anda pegang itu, mulai dari Codex Sinaiticus, Vaticanus, Septuaginta, itu semuanya ada. Apakah itu sejenisnya? Sama sejenisnya. Dan dituliskan oleh siapa? Dituliskan oleh Paulus. Dengan bahasa Yesus dituliskan dengan bahasa Yunani oleh Paulus itu sendiri. Bagaimana kita bisa memahami seperti apa firman Tuhan ini, lalu dikatakan kitab suci, tetapi ini adalah karangan manusia. Kalau Anda mengatakan bahwa ini bukan karangan manusia, atau memang manusia, tetapi nyatanya Anda mengakui bahwa semua yang Anda sampaikan itu adalah karangan manusia. Manusialah yang menyampaikan itu, manusialah yang membawa setiap tulisan-tulisan. Ada beberapa banyak tulisan yang dibawakan oleh manusia. Artinya jelas bahwa kitab suci itu bukan Bible, karena Anda mengakui Bible itu tulisan manusia. Tetapi Anda hanya mengatakan walaupun tulisan manusia tapi dikatakan kitab suci. Bukankah kita sudah sepakat bahwa kitab suci itu datangnya dari Tuhan setiap firman-Nya? Kan begitu? Nah, makanya kembali lagi saya katakan Nabi Muhammad SAW atas izin Allah beliau tidak mampu baca tulis. Agar apa? Karena dia terbukti tidak pernah terkontaminasi dengan kitab-kitab sebelumnya, tidak tahu membaca kitab-kitab sebelumnya. Jadi setiap apa yang dia sampaikan itu datangnya dari Allah. Setiap apa yang dia sampaikan. Maka dari itu semua yang terjadi di muka bumi ini yang kita bisa lihat, bagaimana tentang penjelasan teori Big Bang, bagaimana penjelasannya dua air laut bertemu tapi tidak bercampur, terus bagaimana adanya kobaran api dalam lautan, bagaimana cara kerja otak mengambil kesimpulan, semua kehidupan berasal dari air, terus bagaimana caranya angin mengawinkan benih, bagaimana kita sebagai seorang umat manusia mengajarkan tentang segala sesuatu hidup di muka bumi ini, tentang kita bagaimana kita bergaul dengan keluarga, dengan tetangga, dan kita mengikuti setiap apa yang ada di aturan-aturan negara. Itu semua diajarkan. Itu semua diajarkan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad seorang buta huruf bisa melakukan hal itu semua, mengajarkan hampir separuh seluruh umat manusia. Karena apa? Karena kekuatan Al-Quran yang selalu menjelaskan kebenaran itu. Bukan dari apa yang dia sampaikan dari Nabi Muhammad, tetapi semua adalah ajaran dan pedoman hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu, Bung. Silakan. Ya, oke, terima kasih. Satu lagi tugasmu ku kasih, Ismail itu rasul atau bukan? Cari ya. Ibrahim kau bilang rasul. Sekarang aku tuju kau buktikan ayatnya. Ibrahim rasul. Sekarang aku tanya Ismail rasul atau bukan? Cari ya sambil aku menjawab. Kasih kau ilmu baru, kasih kau pengajaran baru. Okay. Gayamu Rudi. Ayo semangat kawan ya. Terima kasih kalian mendukung saya meskipun tidak segencar yang lain-lain, penting ada dukungan. Oke. Saya bicara kekristenan. Adalah satu kebohongan jikalau ada kitab suci turun bukan ayatnya berisi nama-nama penulis. Itu bohong. Kenapa bohong? Karena Tuhan menurunkan firman-Nya. Tidak pernah dia mengatakan, contoh, misalnya ada kitab suci A. Misalnya kitab pertama berisi apa? Kambing. Kitab kedua misalnya rumah ibadah. Kitab ketiga misalnya apalagi ya, katakanlah nama Yakub. Bohong. Kenapa saya berani katakan itu bohong? Karena Tuhan tidak akan pernah berfirman Yakub 1 ayat 1. Tidak akan pernah berfirman kambing 1 ayat 1. Nggak akan pernah itu. Kalau orang-orang yang pakai otak, itulah bedanya orang pakai otak dengan orang tidak pakai otak. Dia tidak akan tahu membedakannya. Mana mungkin Tuhan berfirman, kambing 1 ayat 1. Isinya ini.
Kambing 1 ayat 2 isinya ini. Maka bergeraklah Abraham, pembohong. Tapi yang benar adalah kitab suci berisi nama-nama penulis. Kenapa itu paling benar? Dan nama-nama sebuah kisah. Contoh Kejadian, karena memang ada mulai dari Kejadian dunia. Keluaran, karena ada peristiwa, kan aku bilang, kisah manusia. Ada peristiwa orang keluar dari situ, dari tanah Mesir. Kemudian apa? Yesaya, Nabi Yesaya yang menulis. Daniel, Nabi Daniel yang menulis. Itu baru namanya kitab suci. Karena Tuhan berfirman, Daniel menuliskan, maka ditulislah kitab Daniel. Bukan berarti Tuhan berfirman, Daniel 1 ayat 1, enggak ada. Memang manusia yang menuliskan. Tapi adalah satu kebohongan. Jikalau ada kitab berisi misalnya kambing 1 ayat 1. Mana mungkin Tuhan berfirman, kambing 1 ayat 1. Tuliskan. Tidak ada gitu. Paham ya? Baru yang kedua. Kami tidak pernah bangga dengan buta huruf. Karena adalah bagi dalam Bible itu. Kalau ada orang buta huruf. Dan mengatakan kitab suci ini saya yang membuat. Itu kebohongan. Dan dia mengatakan ini sudah saya koreksi. Saya bicara Kristen ya. Ini sudah saya koreksi katanya. Itu juga kebohongan. Karena seorang buta huruf tidak pernah bisa mengkoreksi tulisan. Kau bawa ke mahkamah militer. Kau bawa ke mahkamah internasional pun. Seorang buta huruf tidak pernah bisa mengoreksi tulisan. Dia hanya diyakinkan. Ya. Kalau ada orang mengatakan, wah dia mengoreksi, itu bohong. Kenapa saya berani mengatakan bohong? Sudah saya jelaskan tadi. Maka berfirmanlah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Karena dia buta huruf, diberubahnya. Maka berfirmanlah Tuhan. Bonoilah semua kafir-kafir yang tidak menyembah Yesus. Ketika ditanya, apakah kau sudah buat situ? Kasihilah sesama manusia. Udah pak, ini. Dia nggak bisa membaca. Nggak bisa membaca dia. Di dunia pendidikan mana kamu katakan bisa seorang buta huruf mengoreksi sebuah tulisan? Tidak ada cerita. Itu hanya mimpi, ngalor ngidul, dongeng-dongeng. Ya. Nah, selanjutnya. Apakah kitab suci itu harus berisi 100% firman Tuhan? Gunakan logika kau dengan baik dan benar. Tidaklah dulu kita bicara agama. Kitab suci berisi 100% firman Tuhan jikalau dia jatuh dari langit. Jikalau dia ditulis tangan Tuhan langsung. Di luar itu adalah kebohongan mengatakan itu 100% firman Tuhan. Bohong. Saya bicara kekristenan loh. Paham ya? Itu bohong yang nyata. Kenapa saya berani mengatakan bohong? Gak percaya suruh anak kecil. Anak kecil bisa membuat sebuah tulisan, dikarangnya cerita. Berkatalah si Udin, berkatalah si Jono, berkatalah ini. Sudah. Setelah ditulisnya itu semua, ini yang menyampaikan ini satu orang. Bagaimana ini? Bagaimana ceritanya si Udin jatuh di jalan? Wah, ini ada bukunya terpisah. Dibuatnya bukunya ini terpisah. Bagaimana ini biar cocok sama ini? Itulah kerjanya terus. 1 juta pun buku diterbitkan, tidak akan bisa melindungi ini. Beda dengan Bible. Dia nggak perlu berjuta-juta buku. Jangankan berjuta. Bible tidak pernah membutuhkan satu buku apapun. Selain daripada Bible itu sendiri. Tapi kitab dari iblis, karena dikarang oleh manusia murni, tapi diakui dari Tuhan, maka butuhlah bermacam-macam kitab bermacam untuk menjelaskan ini semua. Maka dikaranglah berbagai cerita yang kalau diuji kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Saya bicara Bible ya. Nah, kau jangan lupa, jangan lalai. Tugasmu cari itu ya. Ibrahim adalah rasul. Apakah Ismail adalah rasul? Itu tugasmu. Jangan santai-santai kau situ. Sudah. Oke. Sekarang Belum giliran dong. saya ya. Ya, Belum. silakan. Oke lah, nggak apa-apa kau lagi.
Oke. Silakan dibuka di surah Al-Ahzab ayat 7. Di surah Al-Ahzab ayat 7 dikatakan, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Makanya dibahas di dalam setiap kalian menjelaskan itu adalah Nabi Ibrahim itu melakukan perjanjian dengan Tuhan. Itu disebut dulu perjanjian. Yang saya tanya, mana dia rasul? Itu kan nabi. Nabi saya akui. Rasul loh, rasul. Bantu kami, ini ilmu baru ini. Iya, karena kalau rasul itu adalah dia mengeluarkan ajaran-ajaran kepada setiap orang manusia. Makanya kayak nabi-nabi sebelumnya, dikatakan nabi-nabi sebelumnya ajaran itu hanya untuk dirinya. Kalau rasul itu mengajarkan ajaran dan dikeluarkan ajaran itu untuk orang lain. Ya, mana ayatnya yang mengatakan Ibrahim rasul? Oh. Tolong bantu kami. Di surah An-Nisa ayat 4. Di surah An-Nisa ayat 163. Dan juga di surah Al-Ahqaf, di surah Al-Ahqaf ayat tunggu, satu-satu bro. Satu-satu. An-Nisa 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya, nabi-nabi ya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Isa, Yakub. Tidak ada di sini dibilang rasul tapi nabi ya. Ya, ayo, nabi-nabi mana? Ya, nabi-nabi diberikan wahyu itu untuk diri sendiri. Kalau dia keluarkan ajaran itu kepada seorang manusia, maka itu dikatakan rasul. Ya, mana rasulnya? Rasul. Mana Rasul Ibrahim? Coba cari. Ya udah, saya selesaikan dulu. Saya carikan secara spesifiknya. Oke, kau minta kata-kata Rasul. Gua udah tahu cara lu. Nggak jauh-jauh dari yang lain. Emang ilmunya kayak kadang-kadang ngambilnya dari lu juga. Pokoknya maunya kata-kata itu. Harus ada kata Rasul. Tapi harus ada maknanya merujuk Ibrahim itu Rasul. Lah itu. Karena ini kan tak ada dibilang Rasul. Yang tadi yang paling pertama perjanjian sesungguhnya yang diberikan. kami telah memberikan wahyu kepadamu. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh. Oke. Dan Wahyu. Oke, sebentar. Nabi-nabi. Oke, Abraham itu mengajarkan ajaran kepada umat manusia tidak? Jangan tanya Abraham dong. Abraham itu dari Bible. Sekarang kau pertanggungjawabkan ucapanmu. Oke, Ibrahim. Tolong kau aku pertanggungjawabkan semua ucapanku. Ku buka ayatku. Sekarang kau buka. Ya. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti mila Ibrahim. Apa itu mila Ibrahim? Salah satunya perjanjiannya kepada Tuhan dengan itu apa? Salah satunya sunat. Nah, sunat itu dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Itu perjanjian Ibrahim. Artinya apa? Ajaran ini keluar. Lagi beban kau. Carikan saya ayat satu-satunya salah satu mila Ibrahim sunat dari Al-Quran. Silakan. Tambah beban kau. Ini udah mulai mentok nih dia nih kalau kayak gini kelakuannya nih. Aku nggak mentok, ilmuku luas. Ismail, menurutmu Ismail sebentar. Menurutmu Ismail kitab suci. Sebentar. Menurutmu Ismail itu rasul atau bukan? Ismail enggak mengajarkan ajaran. Ajarannya hanya untuk Kalau ku buka satu surah yang mengatakan Ismail rasul bagaimana? Ya silakan. Kok silakan aja? Apa? Kenapa? Ya silakan. Ayo. Harus kau akui kau Oon. Mau nggak kau mengakui kau Oon? Terserah. Kemarin saya udah diakui. Saya sudah mengakui saya Oon. Ayo. Sama orang-orang 11-12 kayakmu. Lah, kena lo. Ayo. Kenapa? Ayo. Sial kali aku berdebat sama orang ini. Udah lu kasih tahu kemarin dia bilang. Gua udah bilang lu jelasin aja Bible lu bagaimana itu mengatakan tentang tentang kitab suci. Saya kan di sini gini. Saya kan belum. Saya kan tadi memancing pertanyaan. Lalu kau menjelaskan bagaimana tentang Bible itu kalian mengatakan kitab suci. Baca dulu surah 19 ayat 54 biar pandai kau. Surah 19 ayat 54. Iya, sebentar. Agama saya mengajarkan bagaimana yang disebut kitab suci itu datangnya dari Sang Pencipta alam semesta. Kan begitu? Nah, ini saya jelaskan. Kamu malah mempertanyakan detail-detail dari apa yang saya katakan.
Tetapi di sini kita menjelaskan. Tadi kan penjelasan. Coba buka dulu Rasulullah 19 ayat 54. Ini kita mau menjelaskan tentang Rasul atau tentang kitab suci sih? Rasul dong, itu dulu yang penting karena ini ilmu baru. Biar kau paham. 1954. Kalau ilmu baru ya nanti. Kalau kau udah kapok di sini udah selesai, gimana sih? Kamu sudah mengakui bahwa kitab suci. Kita kan pembuktian Rasul Ismail. Ya. Coba buka dulu. Saya ingin lihat. Penjelasan. Oke, saya rangkum dulu ya. Penjelasanmu sudah jelas bahwa bisa kau anggap kitab suci walaupun kitab sucimu itu karangan manusia. Fix ya. Selesai ya. Nah, kamu mengakui bahwa Nabi Muhammad tidak mampu, Saya tidak ada mengatakan karangan manusia loh. Penulisnya manusia ya. Tolong kau buka dulu surah 19 ayat 54 biar kau pandai, kau ajari kau. Coba. Oke, silakan bacakan. Silakan bacakan. Saya nggak pakai laptop jadi saya ribet. HP-mu itu loh. Ya ini saya buka data. Saya mau menyampaikan 19.254. Tutup lagi nih ya, tutup lagi. Lucu. Tutup lagi. Surah. Nah, kita ikuti aja. Lari lagi nih. QS, buatnya QS saja 19.254. Ngajarin dong. Mana nih? Bacakan kuat-kuat. Sebentar, saya cari dulu. Saya buka mana nih yang Nah kan hilang kan datanya Nabi Ulul Azmi tadi disampaikan. Elah. Wait. Oke. Kenapa? Ceritakan Muhammad kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang benar. Orang yang benar janjinya. Rasul dan Nabi. Terus? Nah, Ismail itu Rasul. Ibrahim itu bukan Rasul. Lebuset. Kok buset? Itu kan sudah kau dengar tadi bacanya. Kubacakan ya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan dia adalah seorang Rasul dan Nabi. Kutambahi ilmu kau. Sekarang kau mencari Rasul Ibrahim sampai kepala kau botak. Bantu aku. Carikan ayatnya. Surah berapa? Silakan. Nih, jadi mau yang bahas yang mana nih? Tentang kerasulan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang Rasul seperti apa penjelasannya. Jadinya apa sekarang? Gue ikutin lu deh. Berarti dalilmu yang mengatakan Rasul punya ajaran gugur. Coba jelaskan kepada kami semua apa ajaran Ismail. Silakan. Lah ini mau lari kemana? Mau lari ke ajaran atau mau lari ke kitab suci? Masih kitab suci gimana sih? Udah ketahuan nih kalau kitab suci, kalau Bible itu nggak suci. Loh, kan kita dua arah. Kau bertanya kitab suci sama aku jawab semua. Sekarang aku bertanya sama kau. Oh jadi kau mendalilkan definisi Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dan menyampaikan ajaran, yang membawa ajaran dan menyampaikan kepada umat lain, umatnya. Sekarang buktikan apa ajaran yang disampaikan Ismail. Aku mau tahu. Saya nggak tahu, nggak ada dijelaskan ajarannya di sini. Kayak gitu aja lah, biar cepet. Berarti cabut pernyataan kau yang mengatakan definisi Rasul seperti itu. Lah terus dan jangan kulihat lagi muka kau berdebat. Bertanya saja kau. Karena kalau kau berdebat, ilmu kau belum mampu nih. Jadi udah nggak kembali saja. nih. Kau bilang aku bertanya saja. Silakan kau bertanya sama aku.
Loh, Silakan. enggak, saya mengambil tema kan tema tadi saya bilang. Tema itu adalah kitab suci. Kalau kamu membahas tentang kerasulan, mari kita bahas tentang kerasulan. Kerasulan itu seperti apa, aspeknya bagaimana, pengajarannya seperti apa. Ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti apa pembelajarannya, akan kita pahami pembelajarannya bagaimana. Tetapi Nabi Muhammad di sini menjelaskan tentang kebenaran dan kerasulannya Nabi Ismail. Bagaimana kau mau bicara tentang kerasulan sama sedangkan Ismail kau nggak tahu rasul, sedangkan ajaran Ismail yang disampaikan kepada manusia kau nggak tahu. Makanya Kau kan bertanya sekarang saya nggak Alkitab mau sama aku jawab semua. Sekarang Iya, aku makanya kan saya mengikuti kata-katamu saja dulu. Belum aku bertanya yang berat-berat. Allah yang berat-berat. Gaya lu. Belum, gaya masih lu. enteng-enteng. Oke lah, Sekuteng, sekarang kita sekuteng. gini aja. Kita kembali saja. Kau aja yang bertanya, aku menjawab. Silakan. Bukan ini kembali kepada kamu sudah mengakui bahwa Bibelmu itu bukan kitab suci karena kamu sudah menjelaskan bahwa di situ ada manusia itu suci atau tidak. Itu dulu. Oke, aku jelaskan. Saya tidak Enggak, pernah langsung mengatakan aja. Bibel bukan kitab suci. Di mana kalimatku? Oke, sekarang saya tanya. Oke, kamu mengatakan bahwa kitab suci itu tidak selamanya dari Tuhan, betul? Aku bukan mengatakan tidak selamanya dari Tuhan, tapi kitab suci menurut kami berisi firman Tuhan. Udah mau kabur. Saya tidak mau kabur. Bible itu Ya sudah. berisi firman Tuhan dan Ya, mana kisah firman Tuhan? manusia yang mengikutinya. Oke, dan Paham kisah nggak manusia mengikutinya. Oke, kisah Ya. manusia yang mengikutinya. Manusia yang mengikutinya ini lalu menuliskan kisah-kisahnya di dalam Bible. Menuliskan kisah-kisahnya dalam Bible. Apakah itu bisa dikatakan firman Tuhan? Ya memang firman Tuhan lah. Karena ada firman Tuhan yang mengikutinya. Hanya suka mencela kemana-mana. Saya tidak mencela Jangan diputusin Saya jaringan bilang lu. dari tadi Ini putar kelakuannya nanti nih, ulang sering banget. rekamannya. Saya tidak Sering pernah firman Tuhan, tapi berisi firman Mungkin lu Tuhan nggak ada. dan kisah manusia yang mengikutinya. Dan penulisannya berdasarkan ilham dari Allah. Kan sudah aku bilang. Hah? Dari apa? Nih, nambah ini. Kok Sekarang nambah gua itu tanya. di satu tawarik? Oke, Waktu diperintahkan. Oke. Ketika Paulus menuliskan Makanya tulisan- kau kalau berdiskusi ucapanku kau ingat terus. Sebentar. Nanti ulang rekaman. Sebentar. Ya sebentar. Saya ingat ucapanmu. Kau bilang Biblemu itu berisi firman Tuhan dan berisi kisah-kisah para rasul yang dituliskan oleh manusia. Betul? Bukan kisah para rasul saja, kisah manusia. Betul. Yang mengikutinya. Betul. Nah, manusia yang mengikuti Yesus ini menuliskan kisah hidupnya, tidak ada hubungannya dengan Yesus, dia hanya mengikuti kisah hidupnya bagaimana dia beriman kepada Yesus. Apakah bisa dikatakan itu kitab suci? Loh, itu kitab suci karena penulisannya diilhamkan daripada Roh Kudus. Kan Yesus mengatakan, aku mengutus. Ya, mana makanya ilham aku dari- buat kau contoh Kidung Agung. Tunggu dulu dong, gantian kita bicara. Iya. Makanya aku beri Iya. contoh kau Kidung Ya, mana? Agung. Mana? Mana di situ firman Tuhan di Kidung Agung? Ku bilang, kau bilang nggak ada. Lantas kenapa kau tidak memprotes Kidung Agung? Kan kau bilang, ya begitulah kitab suci kami. Kitab suci itu adalah firman Tuhan atau kesaksian Tuhan yang ditulis oleh para nabi atau para rasul. Pahami dulu. Adalah satu kebohongan. Jangan lupa kali 3 kawan, sayang. Adalah satu kebohongan sudah ku bilang. Jikalau Tuhan berfirman, contoh kambing 1 ayat 1, gak ada Tuhan berfirman begitu. Yang benar itu adalah Tuhan berfirman, nabi yang mendengarkan menuliskan, maka dibuatlah itu kitab Daniel. Tapi adalah satu kepalsuan jikalau ada kitab kambing, kitab ikan paus, kitab apa lagi, pedagang, kitab ini. Itu bukan dari Tuhan. Mana ada Tuhan berfirman, hai nabi, pedagang 1 ayat 1. Iya, itu ada. Iya, itu kan ranah saya menjelaskan. Ketika Al-Qur'an itu dikatakan Al-Baqarah, ketika dikatakan apapun itu yang yang diceritakan itu kan seperti apa yang ada dalam ayat itu. Ketika kamu mendapatkan kambing, berarti yang diceritakan di situ adalah bagaimana caranya menyembelih kambing, bagaimana kambing yang sehat. Oke. Kan begitu.
Sebentar ya, saya tadi Lari tidak ada lagi. bicara tentang Al-Quran, sekarang saya mau nyentuh Al-Quran. Lari lagi. Padahal dari tadi dia sarkas. Dari tadi dia. Oh enggak. Enggak, itu kan menurut kau. Jangan dulu. Itu kan menurut kau, menurut kau aku tidak bicara Quran, aku bicara Bible. Kan dari aku bilang dalam kekristenan. Iya, kita mau bertanya ini tentang manusia yang menuliskan kitabmu ini, Paulus nih di penjara nulis Roma nih, Roma nih. Dia nulis surat. Itu kan suratnya Paulus untuk orang-orang Roma. Makanya ditulis Roma. Pertanyaan saya, itu kitab suci atau bukan, Rudi? Kan sudah aku bilang kitab suci. Karena berisi firman Tuhan dan kisah manusia yang mengikutinya. Penulisannya diilhamkan dari Allah dan Roh Kudus. Oke, di mana? Oke, kembali kepada diilhamkan oleh Roh Kudus, kan begitu. Itu kan surat. Di mana firman Tuhan ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu harus jadi Tuhan pada saat dia mati. Apa Yesus itu jadi Tuhan, dia harus mati dulu. Itu kan yang kedua. Pertanyaan saya begini, bukankah firman Tuhan itu harus sinkron? Sedangkan surat Roma itu adalah untuk orang-orang Roma yang menyembah Yesus katanya, kan begitu. Nah, Paulus nih nulis surat nih. Siapa yang nyuruh Paulus nulis surat? Siapa? Makanya aku jelaskan sama kau, aku buat contoh loh. Mazmur, Kidung Agung, siapa yang menulis Kidung Agung? Coba jawab. Saya nggak suruh ke situ, saya nggak ke situ. Saya fokus kepada Paulus. Kok nggak suruh ke situ? Aku menjelaskan ini loh contoh barang. Bahwa Kidung Agung itu adalah sebuah puisi Salomo. Gak ada Tuhan memerintahkan Salomo. Salomo itu siapa? Puisi. Berarti bukan Kenapa? kitab suci. Bagaimana kau mau mengatakan itu tidak kitab suci? Karena bukan firman Tuhan 100%. Sedangkan kalian mengemis-ngemis sama itu. Kidung Agung ada nubuatan Nabi kalian di situ. Karena bukan firman Tuhan 100%. Dan saya mengatakan Jadi kalian, bagaimana kau mengemis kepada firman Tuhan yang bukan 100%? Nah, itu perkataan agar siapa? nabimu Kidung jadi Agung? nabi. Oke, itu Kidung Agung itu perkataan siapa? Salomo. Nah, perkataan Salomo itu dari mana firman dia dapatkan? Itu bukan firman dia, puisi dia, ungkapan hati dan perasaan dia. Ketawa. Ketawa, gimana sih? Ketawa. Oke, mau disamain. Itu Makanya aku bilang, sebentar, aku dulu bicara. Gantian, tadi kau bicara, aku diam-diam aja. Oke. Sebentar dulu. Makanya aku bilang, adalah satu kebohongan di dalam agama Kristen. Kalau firman Tuhan itu, Bible, kitab suci berisi 100% firman Tuhan. Itu bohong. Karena orang tidak tahu bagaimana ayat ini ada. Maka dibuatlah agar apa? Agar bisa dikarang-karang. Banyaklah karangan buku untuk menjelaskan ayat ini. Karena bohong. Karena itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan langsung berupa tulisan hanya 10 Commandment. Ada ayatnya di dalam Bible. Kubukakan dulu biar tahu kau hebatnya Bible itu. Ya. Keluaran 31 kok nggak salah, ayat 18. Sabar. Kau tidak akan bisa mencari seperti ini di kitab manapun. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai bicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Baru ini bisa kau katakan, wah ini 100% dari Tuhan. Iya, ini tidak akan ada yang menentang. Ada nggak kalimat seperti itu di kitab lain? Tidak ada. Artinya apa? Seluruh kitab suci adalah buah tangan manusia. Titik. Jangan sok-sok kau bilang itu dari Tuhan. Allah. Ngomong kosong. Yang mana? Kok yang mana? Nah, sekarang kau coba jelaskan firman Tuhan di Yesaya. Coba jelaskan firman Tuhan Yesaya 28 nomor 10. Makanya ingat ya kawan, saya hanya bicara Bible ya. Jadi kalau ada yang baperan itu derita kalian. Oke, makanya Rudi itu dibenci sama polemikus yang lain karena beginilah cara dia kalau diskusi. Bodoh amat, ditabrak semuanya. Walaupun dia pokoknya udahlah diem. Lu tuh dimusuhin udah.
Udah. Tak lanjutin aja. masalah. Penting aku Iya, tak ada udah. menghujat Islam. Aku kan yang bicara Kristen. Bukan, makanya saya lu berapa dibenci. Makanya lu dibenci polemikus Kristen yang lain. Ya, kalau ingin orang itu kan aku langsung bilang Islam, langsung bilang Quran, langsung bilang Muhammad. Aku nggak mau. Aku slow aja. Slow aja, aku banyak orang kepala saya. Udah, ya saya berapa tadi? Ya saya 28 nomor 10. Ayat? Hah? Ayat 10. Ah. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Ya, terus apa yang mau dijelaskan di sini? Apa itu? Oke, Sebentar. Ada yang mengatakan yang tertulis itu adalah ketika ada orang mabok yang berkata-kata. Katanya ada orang mabok lagi berkata-kata mengajarkan ajaran sesuatu. Maka dia sempoyongan sambil berkata, ya makanya harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Itu yang menyampaikan itu orang oneness. Orang oneness. Mukanya ada, kalau gue mukanya ada lagi cari datanya di mana. Orang oneness itu ngomong kayak gitu. Terus ada ya, juga namanya yang aja mengatakan, oneness. iya, Ya saya juga ini dari kita, Tritunggal. kalau oneness saya nggak percaya dia oneness murni itu. Karena ya saya, mereka akui ini kitab Tuhan ini. Kitab Nabi. Oh gitu. Dia mengatakan bahwa itu. Udah, silakan. Ngaku. Oke, aku jawab ya. Ya, Celakalah atas mahkota kemegahan pemabuk Efraim. Oh ya. Dia berkata ya saya. Atas bunga yang sudah mulai layu. Bukan. Dengar dulu. Dia hanya mengatakan celakalah atas mahkota. Bukan berarti dia katakan ada orang mabuk menyampaikan itu. Enggak ada. Gimana sih? Enggak ngerti aku nih. Celakalah atas mahkota kemegahan pemabuk Efraim. Kan celaka katanya atas mahkota para pemabuk itu. Atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah. Yaitu kota yang terletak tinggi di atas langit. Di atas bukit. Di atas lembah yang subur, yang penuh peminum anggur yang sudah pening. Jadi dia bercerita celaka yang di atas gunung penuh peminum anggur. Ya. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap. Seorang yang seperti angin ribut, seperti hujan batu. Yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut, seperti air hujan. Yang hebat menghanyutkan, ia akan menghapuskan. Ini masih gampang dimengerti ya. Mahkota kemegahan pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki. Ini bukan makna sesungguhnya tapi makna kiasan. Karena pemabuk tidak pernah punya mahkota. Yang punya mahkota itu hanya raja. Tunggu dulu, minum dulu. Paham ya? Jadi kalau Wanes yang kau bilang itu mengatakan itu pemabuk, on. Mana ada pemabuk punya mahkota? 4. Dan bunga yang sudah mulai laju di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu, yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit. Jadi ini berbicara tentang kota. Makanya dibilang bunga yang layu. Itu perhiasan kepala mereka yang indah itu, yaitu kota tertinggi. Mana ada kota memiliki mahkota ya? Ini ungkapan. Di atas lembah yang subur, nasib akan seperti nasib buah ara. Yang masuk duluan sebelum musim kemarau. Yang masak duluan sebelum musim kemarau. Baru saja orang terus dipetik dan ditelan. Pada waktu itu, Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermainan. Dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili. Dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Jadi ini bercerita tentang apa? Orang yang tidak konsen dalam melaksanakan sesuatu, orang yang tidak sadar, atau kalau bisa dikatakan orang yang tidak mengerti apa-apa, karena kan
diungkapkan dengan mabuk, kita lihat apa? Dia tidak mengerti, tidak sadar. Berarti sama. Kok sama? Ini kan berbicara tentang orang-orang yang digambarkan seperti pemabuk. Aduh. Iya, berarti kan di situ di kitabmu ada perkataan orang mabuk. Lah, di kitabmu perkataan iblis pun ada kalau masalah itu. Lah, ya udah. Oke. Perkataan iblis yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti Tuhan pun menyampai firman iblis, menyampai ucapan iblis. Loh, itu kan menceritakan The messenger seperti apa? of iblis. Ih, The messenger kok of begitu Satan. bahasa? Loh, kan menceritakan. Oke, sekarang saya Nah, tanya. makanya sekarang ku bilang sama kau, kalau kau ku sampaikan cerita, aku Sekarang ceritakan ngaku kan? apa ucapanmu. Sekarang Berarti aku ngaku kan? menyampaikan pesan kau. Secara ngaku kan? Sekarang ngaku kan kalau itu adalah ucapan orang mabuk dalam Bibelmu? Bukan ucapan orang mabuk, tetapi dia menggambarkan orang yang keadilannya tidak bagus seperti pemabuk. Kan dibilang ini keadilannya, keputusannya. Tidak. Makanya aku bilang jangan kau berdebat, jangan kulihat muka kau lagi berdebat. Tak pandai kau. Udah, enggak. Ini framing Ibrahim aja kau bilang rasul, gak ada ayatnya. Loh? Ismail Ada? aja rasul ndak kau akui. Mana ajaran Siapa yang- Ismail ndak tahu kau? Siapa yang enggak mengakui? Ya mana ajaran Ismail Ismail yang mengajarkan disampaikan bertakwa. kepada umat manusia? Ismail mengajarkan bertakwa, bersabar. Mana ajarannya? Lah itu mengajarkan bertakwa, bersabar, mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Ya buka, Dia mana? berkata- Buka. Lah tadi kan katanya udah baca. Itu kan lanjutannya dia memerintahkan seperti apa, bagaimana Rasulullah menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa pada saat itu Makanya Sebentar, gua mau definisi bicara. yang kau sampaikan itu sudah nggak benar. Loh kok definisi saya sampaikan Ya coba ketika buka. manusia Mana Rasul Ibrahim? Mana Rasul Ibrahim? Kasih ayat dong. Ya apa? Ya mana Rasul Boleh saya Ibrahim? bicara? Boleh saya bicara? Rasul Ibrahim. Gimana? Mana ayatnya? Rasul itu definisinya ketika dia mengajarkan, mengeluarkan ajaran dari dirinya. Karena datangnya Mana dari Allah ajaran Subhanahu wa taala. Ibrahim? Loh, katanya tadi Semua Ismail rasul, yang benar. semua nabi mengajarkan ajaran. Oke. Sekarang gua tanya, Ibrahim itu mengajarkan apa? Sunat, perjanjian sunat, betul? Mana ada perjanjian sunat di dalam Islam? Ngarang-ngarang aja kau. Sok tahu kau. Di ajarannya Ibrahim, saya tanya di ajaran Ibrahim. Mana mengajarkan ajaran sunat. Ibrahim? Aku ingin tahu. Loh, Mengenai sunat, tunjukkan saya. Di dalam ajarannya itu Abraham. Kau lari ke Bibel kan? Enggak, ajarannya Abraham, bukan Bibel. Iya mana ajaran Abraham kau bilang itu hanya ada di Iya, Bibel. Oke, di kitab ajar- Yahudi. Oke. Ibrahim yang kau bilang. Mana ajaran Ibrahim? Oke. Loh, Abraham itu sama dengan Ibrahim. Sama dari mana? Ibrahim Beda. bapaknya Azar. Abraham bapaknya Terah. Ai. Jadi kau kira mamanya selingkuh. Jadi dua bapaknya. Yesus. Dah. Yang benar aja kau. Udah lari-lari kemana lu? Udah lari-lari kemana lu? Makanya kau ilmu kau sedikit. Kau baca Al-Quranmu. Coba siapa nama bapaknya Ibrahim? Coba. Sekarang Siapa nama yang bapak saya- Ibrahim? Enggak, Kalau kau bilang sama, tunggu dulu. Enggak mau jawab. Enggak. Ini Nama cara bapaknya lu. Ibrahim siapa? Inilah cara lu. Kemana tadi orang mabuk? Ini mau kabur dari orang mabuk nih. Ini Siapa bilang mabuk orang nih. mabuk? Gak ada orang mabuk itu. Kulanjutkan. Itu? Ayat 7 ya. Lanjutkan. Lanjutkan. Jadi kalau hakim keputusannya tidak bagus, itu dianggap seperti orang mabuk. Bukan hakimnya mabuk. Gimana sih? Aduh. Jadi itu Sungguh. firman Tuhan atau firman siapa? Ya saya menuliskan, maka ini firman Tuhan. Oh, itu firman Tuhan. Harus ini, harus begitu, harus ini, Iya. harus begitu, harus Dia ini. bercerita, Ya. ya saya menjelaskan kenapa Tuhan marah kepada orang apa ini? Efraim. Dijelaskannya karena keputusan-keputusan mereka itu seperti keputusan orang mabuk. Bukan orangnya mabuk sambil beri keputusan. Aduh. Ada ucapan orang mabuk di situ. Alah. Sembarangan kau ngomong. Tadi pertama Awas, lu bilang TBC. memang dia mabuk.
Tadi Siapa? lu pertama lu bilang memang dia memang di sini perkataan orang mabok malu dituliskan. Ayo. Makanya ku jelaskan apa makna perkataan orang mabuk. Ku jelaskan Oh, mana ada jadi- orang mabuk punya mahkota. Oh, Artinya ini bukan makna sesungguhnya, tapi makna kiasan. Jadi mana Aduh. itu hiasan. Itu hiasan. Ya udahlah bro, nggak usah dipaksa bro. Kau aja sudah mengakui kau on, udahlah. Lo enggak Ah, kita lo kan kan kalau udah lemes kayak gitu kan, artinya apa? Mana lemas Begini. aku masih fit. Oke. Saya mengambil kesimpulan. Oke, aku lanjutkan. Lanjut Ya, lagi. ayat 8. Ya. Sungguh, Ya. segala meja penuh dengan muntah, kotoran, hingga tidak ada tempat bersih lagi. Ini maksudnya apa? Contohnya pengadilan itu disogok, disuap, nggak ada yang bersih. Jadi dibarakkan seperti muntah, sehingga putusannya itu bali, nggak ada yang benar. Gitu melihat firman Tuhan. Dan orang berkata, kepada siapakah dia mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuatan-nubuatannya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih dan yang baru cerai susu. Sebab harus ini, harus itu. Mesti ini, mesti itu. Tambah ini, tambah itu. Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara putuskan Rashid. Kok kena pelanggaran Rashid? Cancel aja. Aman itu. Jangan, nanti aku yang kena. Enggak. Kemarin aku gitu, kena aku. Gini aja, kau masuk lagi aja gimana? Ya udah. Ya. Kan dulu. Iya. Pokoknya kita emang begitu si Rudi dari dulu. Ya. Sebentar. Gua mau lihat. Sebentar ya, ngantri ya kalau ada oten-oten yang ini gemes sama Rudi emang begitu. Rudi dari dulu kayak gitu. Tuh. Apa? Aduh, putuskan lagi katanya. Memang nggak bisa Rashid. Enggak apa-apa karena saya kena pembatasan rokok. Kalau itu enggak masalah, Iya. enggak kena di lu. Kalau aku kemarin ada ku terima, aku langsung di ban 7 hari. Ya. Kalau di ban aku 7 hari, tidak bisa Sejak aku kapan menyapa. rokok di ban? Sejak kapan rokok di ban, Rudi? Sejak kapan rokok di ban? Gantilah akunmu. Aduh. Rudi. Ya udah ada hotel-hotel mau naik nih. Nah. Lo Rasid, aduh nonton tadi sama Rudi tuh capek kau bahas-bahas itu. Imbang ilmunya saya lihat. Kenapa? Nonton barusan sama Rudi, tapi ya bagus lah, mengedukasi, ilmunya imbang. Jadi Bapak menerima pengakuan dia bahwa kitab suci itu tidak semua firman dari Tuhan. Sebagian ya betul lah, itu sebagian kan kita aja penulisnya. Iya, kita udah pernah lama ngobrol loh Rasid, nggak usah kencang-kencang ngobrol biasa Iya, aja. makanya satu hal yang harus kita pahami dulu kenapa dikatakan kitab suci, karena yang penyampaian yang disampaikan oleh umat manusia itu adalah 100% dari Tuhan. 100% dari Tuhan. Apabila diakui atau dikatakan bahwa dikatakan bahwa ini adalah tulisan manusia dari manusia yang lainnya, maka itu tidak pantas lah dikatakan kitab suci, begitu Pak. Cuman ya memang begitulah, kalau Rudi Yohanes itu memang dia berdiri sendiri. Kalau polemikus lain kan dari Kristen kan
saling mendukung satu sama lain. Nah kalau dia enggak, sendiri, di sini dia enggak disukain, di sana enggak disukain, di sono enggak disukain, di sana pokoknya, karena ya begitulah dia menyampaikan, sesuka jidat dia lah, sesuka-suka apa yang dia pahami lah, begitu. Iya, pertanyaan Rasid tadi ke saya juga yang dibilang memang iyalah pasti banyak kan tertulis kayak kisahnya Raja Daud gitu loh, Pemasmur itu kan dia kan berbagai macam pergumulan sama niat jahatnya kan dituliskan di Alkitab sama dia dipulihkan Tuhan. Ya Itu maksud dia. makanya kan kita mempertanyakan apakah ini bisa dikatakan kitab suci. Sedangkan perilaku umat manusia dituliskan dengan cara gamblang seperti itu, tetapi apakah ini Tuhan yang menyampaikan, yang memerintahkan untuk menuliskan semua kitab ini? Kan gitu. Iya, sebenarnya Mas Rasid udah nangkap. Begitu itu. maksud saya, Pak. Iya, pasti udah nangkap maksud Mas Rudi Kenapa? sama saya itu. Benar Ya kan? kalau saya nangkap, Iya. kalau sebenarnya Pak, karena sebenarnya bukan sekali dua kali saya membahas tentang ini dengan Rudi Yohanes, itu sudah sering sekali. Cuman tadi saya kasih dia ayat-ayat yang baru dia tahu. Saya kasih ayat-ayat yang baru dia tahu, makanya dia kelimpungan menjelaskannya. Yang tadinya dia Iya. bilang, oh ini perkataan orang mabok. Nah setelah dia baca beda lagi, seperti orang mabok. Nah jadi kan makanya definisinya kan beda-beda penjelasannya. Karena apa? Karena penjelasan eksegesis cabang mandiri, bukan dari satu guru, bukan dari satu ilmu lalu disebarkan begitu. Ya makanya tadi saya tonton tadi ya segitu buat diskusi ya udah pas itu, udah bagus mengedukasi ya masalah firman Tuhan sih keyakinan masing-masing. Cuma tetap Ya. saya bilang kalau Mas Rasid mendalami Alkitab itu saya takut nanti dijamah Yesus kayak kemarin itu. soalnya soalnya udah tinggal memoles ini, udah bagus banget ini kalau khotbah. Tapi ya pasti nanti kalau udah berhikmat nggak bakal kayak apologet lain jadi mau menyinggung-nyinggung agama sebelumnya gitu. Saya yakin itu. Soalnya lagi masih muda sih, mukanya juga muka berkarisma, bersahaja. Anak saya besok udah masuk kuliah, Pak. Iya, tapi kan masih muda. Amin, amin. Ya saya gini loh, saya itu kalau menemani orang ngobrol itu saya tahu walaupun dia kasar-kasar apa kadang-kadang karena mungkin karena dari pihak penonton atau komen atau lawan debatnya buktinya ke saya adem-adem kok. Semua cuma saya baru naik loh, enak banget sampai sejam baru ada tamunya waktu itu. Cuman kan itu saya nggak mau berita-beritakan Injil lagi, udah dibaca semua kok. Apalagi muslim itu luar biasa, lebih menghafal mereka, cuma belum menerima aja. Saya aku itu kalau saya sih tiap berbicara fakta. Kalau Rudi kan gini, sesuatu yang dia pelajari itu menurut dia tidak ada, ya dia nggak mau terima. Sedangkan pengertian Rasul itu adalah kalau Rasul itu diwajibkan untuk menyampaikan setiap apa yang disampaikan dari Tuhan. Setiap ajaran-ajaran dari Tuhan itu wajib disampaikan. Itulah Rasul. Nah, itulah Rasul. Kalau di kita. Kalau nabi itu tidak diwajibkan. Kalau nabi tidak diwajibkan. Begitu. Makanya rasul dan nabi itu beda di dalam Islam. Dan memang nabi dan rasul itu adalah Nabi dan Rasul itu adalah setiap perkataan atau firman dari Tuhan. Seperti apa perkenalan tentang siapa Nabi itu, siapa Rasul itu, apa ajarannya, bagaimana menyampaikan kebenaran. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi ada inti. Nah masalahnya kan di sini yang kita kenal adalah di mana penjelasan Rudi tadi bahwa Rasul itu seperti apa yang dia mau, kan begitu. Iya, ada perbedaannya lah Nabi sama Rasul. Tapi yang pertama dibilang Mas Rasid, Rasul itu adalah kalau di Kristen pemberita Injil itulah memberitakan gitu loh. Iya, itu kan kata Rudi tadi, menyampaikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang bisa dipastikan bahwa semua firman atau semua tulisan-tulisan ini sudah disampaikan oleh Tuhan itu sendiri, kan begitu. Jadi ada kisah, memang benar kata dia jujur ngejawab. Soalnya kan di Pemasmur itu kalau Mas
Rasik baca itu banyak kisah hidup dia, sampai dia intinya dalam pergumulannya kayak mana, akhir-akhirnya ditolong sama Tuhan, sampai dia waktu melawan Goliat, sama dalam perhidupan dia sampai mau berniat jahat, itu dituliskan. Memang ya itu, tapi jatuh-jatuhnya dia hanya Tuhanlah penolongku, kan gitu inti Pemazmur 121 itu tuh. Iya, itu kan kalau merujuk kepada Mazmur. Iya, maksud saya kalau misalkan model-model kayak gitu, maksudnya kisah itu ada di Alkitab, memang kisah si penulis. Maksud saya bukan semuanya 100% langsung dari Allah itu sendiri, langsung sama menuliskan media. Memang ya harus dituliskan kan gitu. Kisah itu tuh. Ya memang itu jawaban saya sepakat kalau yang itu juga. Makanya saya bilang mengedukasi semua tadi. Saya dari tadi ngintip-ngintip, kalau saya orangnya gitu. Enggak komen yang jelek-jelek, enggak apa, enggak. Balas komen juga enggak mau. Cuma ya itu. Ini makanya saya mau undang lagi nih nanti nih. Ya, sebentar ya Pak Mazmur ya. Kita sampai dulu. Baik, apa baik? Siap. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Assalamualaikum Bang. Aku tuh Bang dari tadi Bang ada keresahan satu Bang, tapi dalam